Tapi kamu jangan menjudge orang miskin itu bermental yang tidak baik ya. Ini sangat menghina sekali ya, sangat tidak pantas. Apalagi Anda anak seorang pejabat publik ya, anak seorang menteri keuangan, sombong banget ya. Kontroversi kembali menyeret nama Yudo Sadewa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, setelah sederet ucapannya di media sosial memicu amarah publik. Sebelumnya, ia sudah menimbulkan polemik dengan menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA. Namun, belum reda isu itu, Yudo kembali membuat kegaduhan lewat video yang beredar luas. Dalam video tersebut, ia menguraikan apa yang disebutnya sebagai ciri khas orang miskin. Ia menilai mereka sering memiliki crab mentality, bersikap iri, dengki, sinis, serta mengajak orang sukses kembali jatuh. Ia juga menuding bahwa orang miskin umumnya munafik, bahkan rasis terhadap sesamanya. Tidak berhenti di situ, Yudo menyindir pengalaman pribadinya sebagai nasabah prioritas bank ternama dan menekankan bahwa pelayanan tidak melihat latar belakang. Namun, pernyataan penutupnya yang menyebut mental ngemis harus dibasmi langsung menyulut gelombang kemarahan. Banyak netizen yang berbakti menilai Yudo arogan, tidak memahami realitas rakyat kecil, bahkan hanya menikmati privilege dari status sang ayah. Kritik deras pun bermunculan, dengan sindiran pedas bahwa ucapannya justru mencerminkan kesombongan dan merendahkan martabat orang lain. Ciri-ciri orang miskin yang sering gua temuin, yang pertama crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati, di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah, itu munafik yang kedua. Yang ketiga itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli orang tuh mau kulit lu ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, gak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir, yang paling susah dibasmi adalah mental ngemis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ciri-ciri orang miskin, nggak punya uang, sedikit-sedikit bisa minjam, ya kena semua sama saya. Tapi saya setuju ini, semua ini yang dia katakan anak ini benar. Terlepas dia sekarang ada kontroversi karena dia bercandakan mantan Menteri Keuangan ya. Memang agak menjengkelkan kalau orang-orang yang nggak suka dengan pernyataan anak Menteri Keuangan yang baru ini. Iya, ciri-ciri orang miskin itu gampang rasis dia sama orang ya. Nah, misalnya sama orang Cina atau ya, karena orang Cina itu terkenal mereka hidupnya teratur, disiplin, makanya mereka hidupnya bagus. Orang-orang ya yang mental miskin itu ya bagaimana, mereka nggak suka. Jadi kalau ada kerusuhan biasanya mereka serempet. Dan kesimpulan saya adalah saya setuju dengan yang dia ucapkan, semua itu benar. No, tidak ada satupun no debat ya. Jadi semua yang dibilang itu benar. Tidak ada, itu ciri-ciri orang miskin itu semua itu. Mental ngemis betul. Rasis, gampang marah, arogan, tidak suka dinasehati, ya itu ciri-ciri itu susah itu. Nggak mau belajar, nggak suka belajar, dia merasa sudah cukup dengan pengetahuannya. Jadi ini semua yang dikatakan ini benar semua nih, walaupun mungkin kayak istilahnya personanya dia kayak ini anak-anak ini kayak bagaimana nih, menjengkelkan. Tapi ya kalau kita orang waras ya, maksud saya ya, saya cari letak kesalahannya, nggak nemu, nggak ada, no debat ini, betul semua ini.
Ciri-ciri orang miskin versi anak Menteri Keuangan Purbaya yang kayaknya lebih paham daripada kita yang ngadepin tiap hari harga bensin, beras, sama cicilan. Oh, jadi kalau rakyat mulu, harga naik, dianggap iri sama pejabat dan gordennya bisa makan di resto mahal tiap hari. Ngomong, harta nggak dibawa mati. Tapi lupa ya, harta negara yang dikorup sama pejabat-pejabat tuh sering bikin rakyat mati duluan gara-gara nggak bisa makan. Lucu juga ya, yang sering bawa isu perbedaan kan justru elit politik pada saat kampanye. Kenapa tiba-tiba rakyat yang itu rasis? Rakyat di bantuan sosial dibilang pengemis. Itu pejabat bebanin dia hidupnya pakai uang pajak rakyat, apa namanya? Jadi sebenarnya saya miskin, rakyat yang susah cari makan, atau empati pejabat dan keluarganya. Yudo, kamu sombong banget sebagai anak Menteri Keuangan ya. Baru beberapa hari ayahmu jadi menteri, sekarang udah menjadi gaduh gara-gara kesombonganmu. Kamu mengatakan orang miskin mental ngemis, orang miskin munafik dan lain sebagainya yang jelek-jelek ya. Duh, luar biasa. Kaya miskin itu sudah menjadi sunatullah. Artinya ada orang kaya, ada orang miskin di seluruh dunia ini memang seperti itu. Tapi kamu jangan menjudge orang miskin itu bermental yang tidak baik ya. Ini sangat menghina sekali ya, sangat tidak pantas. Apalagi Anda anak seorang pejabat publik ya, anak seorang menteri keuangan, sombong banget ya. Ya kalau soal munafik dan lain sebagainya, tidak sedikit juga orang kaya yang punya mental seperti itu ya. Jadi kaya miskin itu tergantung personalnya. Sedangkan Bung Karno jauh-jauh sebelum kamu ada, Bung Karno itu sudah mengangkat derajat orang miskin yang berjiwa marhenisme. Nah, seperti itu. Orang miskin marhenisme itu yang Bung Karno sampaikan. Jadi banyak orang-orang miskin yang berjiwa marhenisme, bangkit dari kemiskinan dengan kemandirian ya. Jadi jangan istilahnya menyamaratakan dengan kata-kata sombongmu. Terus kamu memperlihatkan kamu punya BCA prioritas yang mendapat pelayanan yang luar biasa di bank. Nah, ini suatu kesombongan ya. Jangan seperti itu ya. Cepatlah minta maaf ya. Cepat minta maaf, dan ke depan sebagai anak pejabat publik hati-hati berbicara. Ya, ada orang juga mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Nah, hati-hati ya. Saya ingatkan, jangan menghina orang miskin. Orang miskin kaya itu selalu ada dimanapun di bumi ini. Tapi jangan menghina orang miskin ya. Salam waras. Mengerikan sekali ya, memang buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Mirip sekali ya, mungkin like father, like son ya. Ceplos-ceplos tapi itu dari isi hati. Kalau kita mendapatkan pendidikan yang benar-benar mulia, pasti kita akan rendah hati. Saya juga dari kecil sih memang berada banget ya. Saya dari kecil udah naik business class, udah naik Maserati. Umur 15 tahun saya jalan-jalan sendiri ke San Francisco, ke London, ke Amsterdam, jalan-jalan sendiri gitu kan. Udah business class, sudah juga mengalami banyak hal dalam hidup saya. Tapi dari kecil saya tidak pernah ya sama orang tua saya diajari untuk sombong ya, mamer-mamer flexing. Ini mah zaman now mungkin sekali ya, pejabat juga anak pejabat flexing kata-kata dan flexing harta. Iya, saya kan 15 tahun di saham. Ya pasti kan jago. Jago cus. Iya, apalagi demo-demo kemarin kan cuma segelintir orang, paling kismin. Iya, kita kan kaya. Itu paling orang-orang yang tidak bahagia dengan hidupnya karena stres gitu kan. Iya, 300 juta orang stres. Ya tentu kami stres. Kami kan tidak bisa korupsi, nggak bisa maling-maling, nggak bisa flexing. Apa nih flexing? Cuma beras berkutus, minyak goreng sama kerupuk busuk. Inilah, jadi menurut saya oke guys, ini benar-benar salah memilih terus ya menurut saya ya.
Saya juga sangat kecewa sejak pemilu tahun lalu itu. Oke guys, milih-milih orang-orang yang menghina saya ya, menghina saya, seperti si Marijan, seperti si TKW dari Jerman itu ngesot yang oh ngewong, toket ngewong, sok ngomong politik ya. Abis itu ada beef burger itu kan, yang main burung tuh tiba-tiba jadi kaya, menghina gue. Terus ada piskolak itu kan, yang nyinyir itu kan, yang nyerang pelakor dan nyerang saya. Makanya kenapa saya tidak mendukung Oke Gas, karena semua yang dipilih semua orang yang pernah menghina saya. Makanya Oke Gas selalu menurut saya salah pilih orang ya. Dan ini buktinya, buah tidak pernah akan jatuh jauh dari pohonnya. Like father, like son. Menurut saya, kamu tidak bakal maju karena otaknya otak mundur. Oke gas, makan ubi bau gas. Prap!